Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan diskusi kami yaitu tentang rencana pembelajaran pada fase F yaitu pada kelas 12 SMA. Yang pertama, untuk satuan pendidikannya sendiri kita mengambil pada SMA Negeri 3 Malang. Dan fasenya itu fase F yang sudah saya jelaskan. Pertama kita akan membahas tentang unitnya dulu. Unit pertama, pengenalan dasar pengetahuan seni dalam keseharian dan macamnya. Yaitu yang pertama elemen mengalami, siswa mampu mengamati, mengenal, merekam, dan menuangkan pengalaman dan pengamatannya terhadap keterlibatan seni rupa dalam kehidupan sehari-hari secara visual dengan menggunakan proporsi gestur ruang yang rinci. Untuk TP-nya sendiri, nomor 1, melalui pengamatan di lingkungan sekitar, peserta didik dapat mendefinisikan dan mengimplementasikan seni rupa di kehidupan sehari-hari secara kritis dan berkebinekaan global. Yang kedua, melalui eksplorasi sumber referensi, peserta didik mampu menyebutkan fungsi seni rupa terapan dalam kehidupan sehari-hari secara logis dan menggunakan nalar kritis dan kebinekaan global. Selanjutnya, Lalu yang TP3 yaitu melalui eksplorasi sumber referensi, peserta didik mampu mengelompokkan karya seni rupa terapan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan seperti ada elemen dampak, yaitu siswa mampu membuat karya sendiri dengan mendeskripsikan konsep atas dasar perasaan, minat, nalar, dan sesuai akar budaya dan perkembangannya yang ada di masyarakat. Yang keempat, TP-nya yaitu melalui pemahaman definisi, fungsi, jenis, dan wujud seni rupa terapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peserta didik secara kolaboratif mampu menyampaikan dan mengkomunikasikan hasil diskusi secara kritis, kreatif, dan kritis. Elemen selanjutnya yaitu merefleksikan. Siswa mampu secara kritis dan mendalam mengevaluasi dan menganalisa efektivitas dampak karya pribadi maupun orang lain, serta menggunakan informasi tersebut untuk merencanakan langkah pembelajaran selanjutnya. TP yang kelima yaitu mengamati melalui pengamat hasil presentasi temannya, serta didik secara kolaboratif mampu mengomentari dan mengevaluasi hasil diskusi secara kritis. oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang alur tujuan pembelajaran yang khususnya. Yang pertama, peserta didik mampu menelusuri dan mendefinisikan berbagai jenis karya seni rupa di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menerangkan definisi seni dalam kehidupan sehari-hari dengan bahasa sendiri secara kreatif dan mandiri. Selanjutnya, yang ketiga yaitu peserta didik mampu menyebutkan temuan karya seni terapan di lingkungan sekitar berdasarkan fungsi. Yang keempat, peserta didik mampu melakukan eksplorasi visual terhadap dan seni rupa terapan. Yang nomor 5 yaitu peserta didik mampu mengelompokkan karya seni rupa terapan berdasarkan jenis dan wujud. Yang nomor 6 yaitu peserta didik mampu menyajikan hasil pengelompokannya dalam bentuk tabel atau poster sederhana. Selanjutnya, alur tujuan pembelajaran nomor 7 yaitu peserta didik mampu menyampaikan ide dan pendapatnya secara kolaboratif dan komunikatif. Kedelapan, peserta didik mampu menentukan seni rupa terapan berdasarkan fungsi, jenis, dan wujud secara kolaboratif. Selanjutnya, ATP khususnya nomor 9, peserta didik mampu bekerja secara kolaboratif, mengemukakan presentasi tentang peran seni terapan dalam kehidupan yang bermasyarakat. Yang ke-10-nya, peserta didik mengamati presentasi dari kelompok lain. Yang selanjutnya, nomor 11, peserta didik mampu memberikan argumentasi secara logis terhadap dasar pengelompokan yang telah dibuat. Baik, nomor 1 yaitu melalui pengamatan di lingkungan sekitar. Peserta didik tidak dapat mendefinisikan dan mengimplementasikan seni rupa di kehidupan sehari-hari secara kritis dan berkebinekaan global. Untuk tabel selanjutnya yaitu definisi seni rupa dalam kehidupan sehari-hari. Tabel selanjutnya yaitu pengenalan materi diskusi
pengenalan materi, diskusi, dan merangkum. Untuk selanjutnya yaitu observasi jurnal siswa. Untuk selanjutnya yaitu kreatif kebinekaan global. Tabel berikutnya yaitu 2JP. Baik, untuk tabel kedua tentang tujuan pembelajaran, melalui eksplorasi sumber referensi peserta didik mampu menyebutkan fungsi seni rupa terapan dalam kehidupan sehari-hari secara logis dan menggunakan nalar kritis dan berkebinekaan global. Untuk material esensialnya, fungsi seni rupa dan terapan, dan untuk aktivitas pembelajarannya terdapat diskusi, analisis fungsi, dan eksplorasi referensi. Dan untuk asesmen terdapat observasi jurnal siswa, dan profil pelajar Pancasila terdapat kritis kebinekaan global, dan alokasi waktu ada 2JP. Selanjutnya yang ketiga, melalui eksplorasi sumber referensi, peserta didik mampu mengelompokkan karya seni rupa terapan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan macamnya seperti jenis dan wujudnya secara logis dan menggunakan nalar kritis dan mandiri. Untuk material esensialnya, pengelompokan karya seni rupa terapan dan semacamnya. Dan untuk aktivitas pembelajaran terdapat diskusi, eksplorasi, referensi, dan siswa mampu mengelompokkan. Untuk asesmennya terdapat observasi jurnal siswa, dan untuk profil pelajar Pancasila terdapat kritis mandiri dan alokasi waktu yang diperlukan 2JP. Baik, yang minggu selanjutnya itu ada dari 7 TP-nya. Melalui pemahaman definisi, fungsi, jenis, dan wujud seni rupa terapan dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik secara kolaboratif mampu menyampaikan dan mengkomunikasikan hasil diskusi secara kreatif dan kritis. Materi esensialnya ada definisi, fungsi, macam, dan contoh. Aktivitas pembelajarannya itu menceritakan pengalaman diskusi dan diskusi kelas. Asesmennya presentasi dan juga observasi. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasilanya ada di gotong royong, kreatif, dan juga kritis. Alokasi waktunya di 2JP. Selanjutnya TP-nya melalui pengamatan hasil presentasi teman-temannya, peserta didik secara kolaboratif mampu mengomentari dan mengevaluasi hasil diskusi secara kritis. Materi esensialnya ada di contoh karya seni terapan, aktivitas pembelajaran, presentasi, pengamatan, contoh karya seni, dan pemberian tanggapan. Selanjutnya ada di asesmen. Asesmennya itu ada observasi, jurnal siswa, penilaian presentasi. Profil pelajar Pancasilanya ada di gotong royong dan juga kritis. Tetap dialokasi 2JP. Oke, baik. Sekian dari presentasi kami tentang diskusi kami tentang rencana pembelajaran pada fase F kelas 12 SMA. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.